Selamat siang Pak Susno. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi ya Pak ya. Tadi Boleh. ada perkembangan yang cukup menggembirakan gitu ya. Jadi bahwa eh, kejadian tembak menembak di rumah Jenderal itu sudah 26 hari ya Pak ya. Iya, Dan pada akhirnya alhamdulillah bersyukur meskipun agak terlambat ya Pak ya. iya, Tadi malam Polri mengadakan press conference dan menetapkan Baradae menjadi tersangka iya, dari kejadian tersebut. iya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Pertama, ya saya cukup senang juga ya, bergembira bahwa hasil kerja daripada tim khusus bentukan Kapolri ini sudah membuahkan hasil bahwa sudah ada tersangkanya. Jadi bukan hanya penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan tanpa tersangka. Jadi publik bertanya-tanya. Ya. Tapi kalau sekarang sudah ada tersangkanya yaitu Barada E. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan semoga ini bisa mengurangi kegaduhan, mengurangi sakwa sangka gitu kan. Jadi berarti Polri betul-betul serius bekerjanya ingin mengungkap kasus yang terjadi di Duren 3 yang dikenal dengan tragedi tembakan di rumah sang jenderal. Jadi ya alhamdulillah udah jadi tersangka kita. Lalu bagaimana dengan pasal yang disangkakan Pak? Kalau nggak salah itu pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 dan 56. Ya, itu karena orang sudah jadi tersangka ya harus ada sangkaan pasal yang diberikan kepadanya ya. Sangkaan pasal saya kira itu sudah tepat ya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Nah, Hmm. menghilangkan nyawa orang lain ini memang masih bisa ditafsirkan ya, menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian diuntukkan dengan pasal 55 dan pasal 56. Itu sudah tepat, sudah bagus pasal itu dan masih bisa berkembang gitu. Jadi udah bagus pasalnya. Kalau tidak salah pasal tersebut juga menyebutkan bahwa membantu melakukan dan turut serta melakukan, berarti dia tidak sendirian ya, Pak? Oh ya, jadi pasal 55 dan 56 itu kalau kita simpulkan ya, tidak dibaca semuanya. Kira-kira bahasanya begini. Dia melakukan sendiri, yaitu orang yang melakukan, atau yang orang yang apa namanya menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan. Jadi artinya dari pasal itu masih terbuka kemungkinan adanya pelaku lain dan juga posisi daripada Baradae nanti setelah penyidikan ini kan. Penyidikan kan belum selesai kan, masih bisa berkembang apakah dia pelaku tunggal, apakah dia melaksanakan perintah, apa dia hanya ikutan melakukan gitu. Jadi ini bagus ya. Jadi penyidik membuat pasal begitu bagus karena dalam rangka memenuhi gitu harapan daripada masyarakat, kok lama belum ada tersangka. Jadi sudah ada tersangka. Dan pasalnya pun diberi peluang gitu kan untuk seandainya masih ada tersangka lain gitu kan atau ada yang menyuruh melakukan sebagai otaknya atau ada orang lain yang akan turut serta melakukan atau ada orang lain yang juga sebagai pelaku juga masih bisa terjaring oleh pasal ini. Jadi bagus itu. Lalu bagaimana dengan pernyataan pertama kali yang disebut bahwa Baradae ini melakukan tindakan bela diri? Tindakan bela diri itu kan akan dilihat daripada hasil penyidikan nanti gitu ya. Apakah betul dia bela diri? Apakah dia ini ingin betul-betul niatnya membunuh akan terlihat dari hasil penyidikan. Nantinya kan ada otopsi yang masih ditunggu kan. Kemudian akan ketahuan penyebab kematian itu apakah karena tembakan atau karena ada sebab lain. Apakah ada luka tembakan atau ada luka lain?
apakah luka lain ini menyebabkan kematian? Atau luka lain ini kalau ada ya, tanda Iya. petik kalau ada, maka apakah luka lainnya ini terjadi setelah dia mati ditembak gitu, itu nanti kita tidak bisa berteka-teki, kita tunggu saja hasil forensik. Dan juga nantinya kan akan ada apa namanya balistik forensik. Nah, balistik forensik ini juga akan bisa membuktikan apakah dia bela diri, apakah niatnya itu membunuh. Nah, inilah diperlukan insting atau daya daripada si penyidik. Penyidik akan bisa lihat, oh kalau dia bela diri, jarak tembaknya sekian, setelah dia jatuh, tentunya sebagai seorang polisi kan tidak ada niat untuk membunuh, yang ditembak udah jatuh, senjatanya udah lepas, dia mendatangi justru menolong dia. Menolong, kemudian diselamatkan supaya dia tidak mati, apa diberi perban kan, apa diberi obat, apa dilarikan ke rumah sakit. Ini kan berarti dia bela diri, tidak untuk membunuh. Iya. Tapi kalau misalnya setelah tembakan pertama dia jatuh, nah kok masih didatangi, meyakinkan dia ini sudah mati benar apa belum? Kalau belum mati benar, saya tembak lagi. Nah ini akan lain ceritanya. Jadi makanya untuk menentukan apakah dia ini bela diri, apa dia ini niatnya untuk membunuh, itu penyidik nanti. Penyidik dengan alat-alat bukti yang lain, dengan alat bukti forensik, inilah yang dinamakan dengan scientific crime investigation itu. Investigation. Jadi penyidik nggak sembarang menentukan, tapi berdasarkan alat bukti yang ada, yang dibuat oleh forensik balistik, yang dibuat oleh forensik kedokteran, yang dibuat oleh digital forensik, misalnya CCTV, HP, dan lain-lain. Sehingga kesimpulan daripada penyidik terhadap peristiwa ini akan didukung oleh alat-alat bukti yang tidak terbantahkan, gitu. Berarti artinya penetapan Baradae ini menjadi tersangka bukan berarti kasusnya selesai di sini ya, Pak, ya? Oh bukan, jadi satu, seandainya dia bela diri apa tidak itu tetap harus lewat pengadilan. Iya. Karena apa? Yang bisa menentukan bela diri apa tidak itu pengadilan. Penyidik hanya bisa memasukkan di dalam berita acara hal-hal yang meringankan, apa hal-hal yang memberatkan. Nah, misalnya bela diri, kalau terbukti dia bela diri, maka itu akan meringankan dia di pengadilan. Tetapi tidak bisa penyidik langsung menghentikan penyidikan karena dia bela diri, bukan. Karena kewenangan untuk menentukan itu adalah kewenangan hakim di dalam sidang pengadilan. Juga tidak berhenti sampai di Baradae, masih memungkinkan ada tersangka lain di dalam peristiwa ini. Nah, makanya polisi membuat Yunto pasal 5556. Maka akan memungkinkan menjaring apa namanya kalau ada otak mungkin dia tidak melakukan perbuatan tapi ada yang merencanakan perbuatan yang menyuruh melakukan bisa terjaring di pasal ini. Bisa juga orang yang turut serta. Ada lagi mungkin orang-orang lain bisa dua, bisa tiga gitu kan yang terlibat. Dan bisa juga yang melakukan itu tidak sendirian, ada orang lain yang sama-sama melakukan. Kalau hasil penyidikan menunjukkan itu, masih bisa masuk. Jadi saya kira bagus pasal yang dibuat oleh polisi karena mereka udah pengalaman di dalam melakukan penyidikan ini. Ya. Eee, apakah nanti orang yang, menjadi saksi sekarang ini, statusnya adalah saksi, itu juga Ya. memungkinkan untuk jadi tersangka, Pak? Ya sangat memungkinkan. Nah, seperti Baradae kan, Iya. awalnya dia diperiksa sebagai saksi. Tapi dalam perkembangan ternyata dia melakukan gitu kan Iya. dan sesuai juga dengan pengakuan gitu. Pengakuan dia kan dia yang melakukan itu. Nah, ditambah lagi saat dia diperiksa jadi saksi jelas sudah peristiwanya bahwa betul dia yang melakukan menurut berita acara yang dibuat. Nanti didukung dengan alat bukti yang lain, jadilah dia dari saksi menjadi tersangka. Nah, orang-orang lain yang diperiksa baik sebelum Baradae ditetapkan menjadi tersangka maupun setelah Baradae ditetapkan jadi tersangka, ada orang lain yang diperiksa.
Kalau terbukti di dalam pemeriksaan itu menunjukkan dia terlibat, baik sebagai otaknya, perencana, maupun sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan, juga bisa berubah menjadi tersangka dia. Jadi tergantung nanti, pengembangan penyelidikan dan, di pengadilan nanti ya, Pak, ya? Tidak sampai ke pengadilan, baru Penyidikan. sampai tahap penyidikan ini, mungkin hasil penyidikan hari ini, hasil pemeriksaan hari ini, atau besok, atau lusa, atau seminggu lagi, ada orang lain yang bisa jadi tersangka, bisa jadi. Termasuk juga dari hasil yang kita tunggu-tunggu, yaitu hasil dari, apa namanya, otopsi kedua. Otopsi, iya. Termasuk juga hasil daripada, rekonstruksi dan uji balistik atau forensik balistik yang dilakukan oleh, tim penyidik. Oh, ini tidak mungkin satu pelakunya, pasti ada pelaku lain gitu. Nah, bisa terjaring oleh pasal ini. Kaitannya dengan hasil otopsi kedua tadi, Pak, itu kan masih agak lama ya hasilnya, kalau nggak salah masih Ya, ada beberapa minggu lagi lah ya, gitu. sampai 2 sampai 8 minggu Iya, katanya, ya. hasil, otopsi kedua keluar sedangkan, sekarang sudah ditetapkan tersangka, ini nanti status tersangka akan bisa berubah atau terganggu atau gimana, Pak? Oh, tidak terganggu. Kalau untuk apa Baradae tetap dia sudah dikenakan pasal 338 menghilangkan nyawa orang lain. Jadi tergantung perannya dalam menghilangkan nyawa orang lain ini, apakah dia sebagai otaknya atau perencana, apakah dia sebagai pelaku, apakah dia sebagai orang yang turut serta. Dia kan sudah ngaku. Tinggal tergantung nanti otaknya yang merencanakan, yang melakukan, atau yang turut serta. Tidak ada terganggu dia. Nah, yang hasil otopsi ini justru akan memperkuat kedudukan dia sebagai tersangka pada posisi mana, ditambah juga nantinya akan digunakan penyidik apa ada tersangka lain apa tidak di dalam peristiwa ini. Jadi begitu tanpa mengganggu jalan terus ini. Kaitannya dengan LPSK, Pak, kalau kita boleh Ya, sedikit dengan LPSK. Baradae ini kan sekarang statusnya sudah tersangka. Tapi kenapa dia masih minta perlindungan atau dia mendatangi di LPSK? Padahal LPSK sudah jelas-jelas bahwa itu adalah untuk saksi dan dan korban. korban. Iya, Ya, jadi begini, dalam peran saksi itu ada juga saksi whistleblower, iya. ada juga saksi justice kolaborasi. Jadi kalau dia misalnya sebagai tersangka, dia bisa berperan juga menjadi saksi, akan mengungkap peristiwa ini, dan kalau dia ungkap peristiwa ini misalnya, oh ada lagi orang yang melakukan selain saya, namanya ini, dia takut memberikan kesaksian seperti itu, maka dia minta perlindungan kepada LPSK, LPSK akan memberikan perlindungan. Namanya saksi justice collaboration atau saksi whistleblower. Bisa saja dia tersangka. Dan kalau dia mau kooperatif memberikan keterangan seperti itu pada posisi yang tadi saya katakan justice collaboration atau sebagai whistleblower, maka akan meringankan hukumannya. Dan dia wajib dilindungi oleh negara. Makanya dari LPSK ini kan masih dalam proses, Iya. belum langsung diterima. Akan diproses misalnya dari segi posisi dia apa, kemudian kesanggupan dia apa, kesehatannya apa. Ada banyak item-item yang diteliti oleh LPSK gitu. Artinya tidak tidak mengubah statusnya sebagai tersangka ya, Tidak tetap ya. berubah, tetap tersangka tetap. Baik, Baradae sudah ditangkap, sudah ditahan, Pak. Boleh tahu nggak ditahannya di mana, Pak? Saya nggak tahu, yang tahu itu penyidik di mana ya. Tapi kalau kita lihat dari segi pasal 338 itu kan menurut hukum acara pidana sangat-sangat memungkinkan dan sangat bisa, sangat boleh untuk ditahan. Ya, kenapa harus ditahan? Pertama, untuk memudahkan jalannya pemeriksaan, untuk tidak menghilangkan barang bukti, kemudian untuk tidak hal-hal lain dilakukan dalam rangka mempersulit penyidikan lebih lanjut. Saya yakin bahwa penyidik sudah mengambil tindakan berupa upaya paksa ditahan gitu.
dan sekaligus juga untuk ngamankan dia gitu. Oh iya Pak, kemarin dari pernyataannya Pak Mahfud, ada dua istilah baru yang muncul ya Pak. Iya, Psikohierarkial dan politik. psikopolitik. Itu. Jadi kalau hierarkial itu mengatakan bahwa ada beban psikologis dalam strata kedudukan. Bisa kedudukan jabatan, bisa kedudukan pangkat. Kita tahu bahwa penyidik ini mungkin pangkatnya kan ada kompol, ada AKBP, mungkin juga ada perwira pertama gitu kan, inspektur. Sedangkan yang akan disidik, baik dia sebagai saksi, ya, misalnya Pak Freddy Sambo itu kan bintang 2, perwira tinggi, posisinya strategis, pangkatnya tinggi. Ini akan menimbulkan apa namanya risiko hierarki dari segi jabatan maupun pangkat. Termasuk juga mungkin ada brigadir jenderal, ada kombes dan lain-lain yang mengetahui, melihat atau mengalami peristiwa ini yang perlu dia sidik, diambil keterangannya, tapi akan menghambat secara psikologis bagi si penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka perlu pejabat ini atau person ini dinonaktifkan dari jabatannya. Saya kira sudah hilang untuk beban psikohierarkial. Nah, tapi Kak, apakah sudah hilang 100%? Ya tidak, gitu. Kenapa? Masih tetap pangkat ada pada dia, tetap bayangan bahwa dia ini pejabat. Nah, untuk menghilangkan itu, maka ketua tim diberikan kepada perwira tinggi bintang 3. Kan? Apa kalau nggak salah Wakapolri ya, atau Irwasum atau apa itu. Kan bintang 3 semua. Wakapolri bintang 3, Kabar Eskrim bintang 3, Irwasum bintang 3, Intel bintang 3. Jadi kan dipayungi oleh bintang 3 yang melakukan tugasnya adalah bintang 1 atau kombes atau apa namanya pamen atau pama gitu. Jadi demikian. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan Psikopolitik. psikopolitik. Nah, Ya. ini saya belum tahu apakah kasus ini ada politiknya atau ada beban politiknya, saya tidak tahu. Mungkin Pak Mahfud sendiri yang bisa menjelaskan gitu. Nampaknya banyak sekali intrik-intrik Mungkin ada intrik yang intrik. Saya tidak tahu karena saya tidak berada di dalam. Apakah ada intrik politik yang masuk ini supaya gini, supaya gitu. Tapi kalau Pak Mahfud sudah bicara begitu, ya mungkin Pak Mahfud sudah punya data gitu. Karena posisi beliau kan sangat strategis ya. Beliau adalah Menko Polhukam yang mengkoordinir juga termasuk salah satu instansi di situ adalah Polri dan juga beliau adalah apa namanya, ketua Kompolnas gitu. Jadi ya tentunya banyak informasi yang didapat oleh beliau, termasuk informasi tentang politik ini. ya paling tidak minimal kita tahulah ya Pak ya ini bahwa kasus ini sebetulnya tentang apa sih kalau tentang politik mungkin itu nanti biar menjadi ranah lain ya Pak ya karena kita akan bicara di eh, hukumnya dulu ya Pak ya. Iya, apapun juga di sini ada pengaruh kekuasaan, ada pengaruh politik, ada pengaruh hierarki dan sebagainya, tetap ini harus diselesaikan melalui jalur hukum dan standarnya adalah hukum. Yang bersalah ya harus bersalah dan bertanggung jawab ya sesuai dengan tingkat kesalahannya di muka pengadilan yang fair gitu. Yang tidak bersalah ya harus bebas, nggak boleh orang tidak bersalah tapi menanggung bebannya. Maka pemeriksaan ini harus dilakukan secara fair, terbuka, kata Presiden kan, dibuka seluas-luasnya dan yang paling penting dari semuanya ini adalah kejujuran. Berkali-kali saya katakan kejujuran dan moral itu penting sekali. Tanpa adanya kejujuran dan moral, maka sulit kita menegakkan keadilan dan kebenaran. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya rasa ini di sela-sela kesibukan Bapak, saya curi-curi waktu Bapak. Saya juga sudah dikode, kayaknya Bapak sudah ada acara lagi. Terima Ada kasih untuk hari ini waktunya. mau ganti baju, terus mau apa namanya metik kopi gitu. Ada kopi yang sudah mulai merah buahnya, biar kita enak ngopi kopi robusta dengan pisang goreng atau pisang Mantap. rebus.
Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua pemirsa.